I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas awal volume 18 dan surat. Dan gue pelan-pelan bakalan nge-upload video gue yang hilang. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya, agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Pada saat Rimuru dan yang lainnya sedang menghadapi pertempuran sengit melawan Kaisar Rudra di tanah kerajaan binatang Yurazania, ada seorang tamu yang tak diundang, dan dia adalah Obera, salah satu dari 3 komandan Phantom, dan juga merupakan Seven Primordial Angel. Nah, saat itu Milim dan Obera saling berhadapan, dan untuk orang lain yang hadir adalah Midley. Dia berdiri di belakang Milim, dan semua orang yang tersisa di sana telah dievakuasi karena mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa jika terjadi pertempuran. Milimlah yang telah mengirim Carrion dan Frey untuk pergi karena Milim punya beberapa alasan. Tapi saat ini yang paling penting adalah pertahanan negaranya. Ketika mempertimbangkan hal ini, Milim pun merasa ada kemungkinan bahwa kekaisaran akan menyerang wilayahnya. Dan jika Milim berniat bergabung dalam situasi perang, itu berarti Milim ikut campur dalam urusan manusia. Dan karena ini, Milim tetap di sini. Dan ternyata pilihan Milim ini memang tepat. Melihat Obera, Milim pun berkata, "Ada urusan apa kau denganku?" Sedangkan pengawal Milim, yaitu Midley, hanya mengamati. Ini karena Midley memiliki kepercayaan mutlak kepada Milim. Obera pun saat itu langsung menghilangkan armor tingkat mitos yang melindungi tubuhnya dan kemudian berlutut di hadapan Milim. Dia pun berkata, "Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, permaisuri naga Milim sama. Namaku adalah Obera. Dulunya aku merupakan salah satu Seven Primordial Angel dan seorang yang setia kepada Star King Dragon Veldanava." Sebenarnya Milim saat itu sudah sangat bersemangat karena merasa pasti dia akan bertarung. Tapi Milim dikejutkan perilaku yang tak terduga dari Obera. Milim pun kemudian berkata, karena sangat bingung. Ditambah Obera saat itu tersenyum ramah padanya. Obera pun kemudian bilang, tidak apa-apa jika Milim tidak mengenalnya, karena saat Milim lahir, Obera saat itu sedang menjalankan misi di dunia lain. Intinya, Obera menyesal atas keterlambatannya dalam menemui Milim. Milim pun bertanya, apa maksudnya sebenarnya? Karena kekuatan Obera sangat mengesankan, jadi Milim bilang bukankah tujuannya untuk melawan Milim? Namun, Obera berkata, tidak, dirinya kemari hanya untuk menyapa dan memberi saran kepada Milim. Dia pun melihat Milim dengan ekspresi yang sangat khawatir. Obera pun kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Milim mendengar Felgreen telah jatuh ke dalam kendali Veldue, Milim ingin segera menyelamatkan Rimuru. Tetapi Obera mengatakan itu sudah terlambat. Milim pun marah dan berkata, jika ini terus berlanjut, sahabatku Rimuru akan mati. Kenapa kau tidak datang lebih cepat? Di hadapan kemarahan Milim, dia hanya menundukkan kepalanya. Oh iya, untuk posisi Obera saat ini, dia berperan sebagai bawahan dari Veldue, dan dia berada di bawah perintah untuk mempertahankan istana monster. Dan sebenarnya, kunjungannya menemui Milim merupakan pelanggaran dari perintah Veldue. Milim pun kemudian bilang, Rimuru adalah orang yang berhati-hati. Dia percaya, apapun yang terjadi, Rimuru pasti akan berhasil melewatinya. Dan jika Obera bukanlah musuh, Milim berkata, jangan pernah mengganggu Rimuru. Obera pun menjawab, saya mengerti, tapi saya tidak bisa bergerak dengan keinginan sendiri. Ini karena jika Veldue memberi perintah, Obera hanya bisa mematuhinya. Namun, jika seandainya Milim ingin dia berkhianat, Obera pasti akan melakukannya. Tidak ada kebohongan dalam kata-katanya. Jadi Milim pun kemudian bertanya apa tujuannya. Betapa mengejutkannya ketika Milim mendengar bahwa Veldue sedang menyusun rencana untuk membangkitkan Veldanava. Obera sangat menentang hal ini, karena Veldanava pasti akan dibangkitkan tanpa bantuan siapapun.
Memang ada fakta bahwa Veldanava tetap tidak bisa dibangkitkan oleh mereka. Dengan kata lain, Obera percaya daripada mencoba menghidupkan kembali Veldanava, Milimlah yang harus memimpin dunia dan menggantikan sosok Veldanava. Karena memang si Milim anak dari Veldanava, Obera ingin menjadi alat untuk mencapai tujuan Milim dan ingin melayani Milim selamanya. Jadi dia meminta perintah Milim. Dan karena Obera percaya bahwa keinginan Veldanava adalah untuk kebahagiaan Milim, dan karena itulah dia akan menghancurkan semua orang yang ingin menyakiti Milim. Dengan kata lain, Obera percaya bahwa tindakan Veldue akan berbahaya bagi Milim dan semua Primordial Angel adalah musuhnya. Milim pun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan mempercayaimu dan menjadikanmu salah satu bawahanku." Midley pun menyetujui hal ini. Obera pun mulai saat ini telah resmi menjadi salah satu dari bawahan Milim. Dia pun berterima kasih. Milim pun tertawa dan berkata, "Wahahaha, sekarang dengan Midley sebagai pemimpinnya dan aku telah memiliki 4 raja surgawi. Sepertinya aku harus segera pamer kepada Rimuru." Ya elah, ini Milim belum tahu bawahan Rimuru rata-rata udah jadi True Demon Lord. Ditambah Rimuru jadi True Dragon. Ditambah Pelgrin udah jadi teman Rimuru. Entah siapa yang bakal terkejut, Milim atau Rimuru. Obera yang tiba-tiba diangkat sebagai salah satu dari 4 raja surgawi akan selalu mengutamakan Milim. Dan saat ini Milim pun berkata kepada Obera apa yang harus mereka lakukan. Sebenarnya di saat seperti ini Milim ingin membahasnya dengan Rimuru, namun tidak bisa. Milim pun kemudian memikirkan dengan hati-hati tugas apa yang harus diberikan kepada Obera. Ditambah Milim juga ingin mendengar pendapat Carrion dan Frey. Obera pun kemudian berkata dirinya ingin kembali ke Istana Monster karena Obera harus membentuk tubuhnya terlebih dahulu supaya dia bisa bertahan di dunia ini. Dan peran Obera adalah menangani Cryptis yang ada di dunia lain. By the way, Cryptis di sini maksudnya mungkin alam bawah. Sebenarnya Obera juga memantau pergerakan dari Infarek. Nah, Infarek ini adalah naga penghancur dunia, sedangkan misi Kornu adalah menyerang dimensi lain, dan misi Zalario adalah berurusan dengan para insektar. Dan karena ada hubungan antara Veldue dan Zelanius, maka Zalario bisa bergerak dengan bebas. Namun memang sulit untuk berkomunikasi dengan Infarek, dan karena itulah tubuh Obera masih tetap terikat. Infarek sangat jahat, dan kejahatannya adalah menghancurkan dunia. Hidup berdampingan itu tidak mungkin dilakukan, dan karena itu Infarek harus dicegah agar tidak dilepaskan ke dunia. Obera pun harus kembali untuk memastikan bahwa Infarek tidak ikut serta dalam rencana Veldue. Obera pun mengungkapkan semua informasi yang dia ketahui. Veldue telah diberi tugas untuk memantau Infarek oleh Veldanava. Namun saat ini Veldue berniat untuk meninggalkan misi itu demi membangkitkan Veldanava. Mereka saat ini sedang memperluas gerbang Underworld dan berencana untuk menyerang dunia ini dengan semua pantom dan para insektar. Intinya, Veldue bersedia dunia dihancurkan selama Veldanava bisa dibangkitkan. Ini karena Veldue membenci dunia ini yang telah mengambil Veldanava darinya. Dia bermaksud untuk membuat ulang dunia, dan karena itu jika Infarek menghancurkan dunia, ini bisa melancarkan rencananya. Sungguh situasi yang menjengkelkan. Zelanus sang raja insektar juga sangat merepotkan karena dia seharusnya disegel di dunia lain. Milim pun berkata, "Kalau begitu aku hanya perlu menyingkirkan Veldue." Midley pun berkata, "Saya akan menerima perintah untuk menghabisi Veldue." Obera pun berkata akan bertempur sebagai salah satu pasukan Milim dan menghancurkan ambisi dari Veldue. Nah, saat itu Obera berkata dirinya telah berbagi informasi dengan Veldue yang isinya Mikael telah berhasil menangkap Dragon Factor milik Pelgrin. Namun karena Rimuru ikut campur, rencana mereka jadi terganggu. Milim pun tenang setelah mendengar Rimuru baik-baik aja. Veldue juga telah mundur. Sebelum Veldue memulai penyerangan selanjutnya, akan lebih baik bekerja sama dengan Rimuru dan yang lainnya daripada memaksakan sesuatu saat ini.
Dan Milim pun meminta Aubera terus mengawasi Veldue sampai dirinya mendapat perintah baru dari Milim. Milim dan Aubera langsung membuat gelombang khusus yang bisa melintasi dimensi agar mereka tetap bisa berkomunikasi, dan Aubera pun akhirnya pergi. Cerita mereka pun berakhir di sini dan berlanjut ke chapter 1. Chapter 1 dimulai. Rimuru saat ini dibawa Ren ke dunia yang penuh es. Ini adalah istana Gi Crimson. Xion dan Diablo juga ada bersama Rimuru. Dan saat itu, setengah dari kastil milik Gi Crimson telah runtuh, dan dipastikan ada sesuatu yang benar-benar telah terjadi. Gi yang ada di sana kemudian berkata, akhirnya Rimuru datang. Dia juga yakin Milim dan Dagrul akan segera datang. Jadi Rimuru harus bersabar. Dan datanglah Ruminas beserta Leon. Ruminas bersama pengawalnya yaitu Louis dan Gander. Sedangkan Leon dengan dua kesatrianya yaitu Alros dan Claude. Mereka bersenjata lengkap. Dan kemudian muncullah Ramirez yang bilang kenapa Rimuru meninggalkannya. Ramirez saat itu membawa Baretta dan Veldora. Rimuru kaget kenapa yang dibawanya adalah Veldora. Veldora pun berkata, "Kuah hahaha, aku mendengar ada semacam pertemuan penting yang sedang berlangsung, dan aku tidak boleh melewatkannya. Aku sebenarnya ingin mengikuti dirimu, Rimuru, namun karena terlambat, jadi aku akan ikut dengan Ramirez." Melihat hal itu, Ren pun kemudian berkata, "Saya sungguh minta maaf, saya sangat ceroboh." Namun Rimuru bilang tidak apa-apa, ini bukan salahnya. Baik Ren ataupun Mizari merasa senang jika Rimuru memanggil nama mereka, karena mereka juga ingin akrab dengan Rimuru. Namun tiba-tiba, yang lain juga berkata, Ruminas bilang, Rimuru juga telah memanggilku dengan namaku. Leon juga bilang, Rimuru memang kurang ajar, jadi dia sudah tidak bisa kembali lagi. Maksudnya, Ruminas sama Leon juga nggak mau Rimuru bersikap terlalu sopan lagi. Intinya, mereka itu mau dianggap sebagai teman. Rimuru pun kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan memanggil kalian semua dengan nama kalian." Wih, kayaknya para Raja Iblis bakalan bersatu nih. Kemudian, Mizari dan Ren pergi menemui Milim dan Dagrul. Muncullah Milim yang terlihat sangat bersemangat bersama dengan mantan Raja Iblis yaitu Frey dan Carrion. Sampai akhirnya Dagrul juga telah tiba. Namun Dagrul sama sekali tidak membawa rekan. Pembicaraan pun dimulai. Semua menjadi serius. Dagrul bertanya, "Di mana Dino? Apa kita harus menunggunya?" Gi menatap Rimuru karena dia sepertinya tahu tentang pengkhianatan dari Dino. Rimuru pun berkata bahwa Dino yang tinggal di negaranya telah mengkhianati mereka dan berpihak kepada musuh. Namun, itu mungkin karena pengaruh skill Ultimate Domination dari Mikael. Rimuru juga bilang, Mikael telah mengambil alih tubuh Kaisar Rudra. Ruminas pun berkata, "Tunggu Rimuru, apa maksudmu Ultimate Domination dari sistem malaikat?" Dan memang itulah kebenarannya. Rimuru pun membenarkan hal itu. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan mungkin segini dulu, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.